Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada para pemirsa, teman-temanku, mahasiswa-mahasiswi IPN Tegal. Semoga selalu diberi kesemangatan dalam menjalankan aktivitas dan semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kuliah di mata kuliah pengembangan sumber belajar anak usia dini dengan tema penyelenggaraan PAUD di pedesaan. Moto dari penyelenggaraan PAUD ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para pemangku kepentingan di pejabat Kemendikbud ya. Motonya adalah investasi awal, investasi yang pintar dan investasi untuk semua. Jadi investasi awal ini sangat dipedulikan oleh para pemerintah Indonesia karena dari investasi yang awal ini ke depannya akan menghasilkan sebuah hasil yang sangat memuaskan. Orang ingin sukses di masa yang akan datang itu harus menanam secara sungguh-sungguh di masa sekarang ini. Ketika Anda ingin mendapatkan anak yang soleh, berarti apa yang harus Anda lakukan pada saat anak Anda itu masih kecil ya. Kelak nanti menjadi orang besar, ketika sudah besar, dia akan selalu ingat ya jasa-jasa orang tuanya. Nah, inilah investasi awal sangat dipedulikan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan, yaitu investasi awal itu maksudnya adalah di lembaga PAUD, anak didik yang usianya 0 sampai 6 tahun. Apa sebenarnya yang ada di dalam pedesaan? Bagaimana potret yang sesungguhnya? Pedesaan mungkin beda dengan perkotaan ya dalam segi pendidikan. Secara geografis saja, lembaga pendidikan yang diselenggarakan di kota itu sangat dekat tempatnya ya dengan pemerintah pusat. Sehingga ini ya, otomatis aksesnya itu lebih mudah ya. Akses mendapatkan fasilitas itu akan lebih mudah didapatkan oleh lembaga pendidikan yang ada di tingkat di perkotaan. PAUD-PAUD yang ada di kota itu akan lebih dekat dengan pemerintah pusat sehingga jangkauannya itu sangat mudah ya. Mau mengajukan permohonan dana, mau mengajukan akreditasi dan lain sebagainya itu sangat mudah. Nah, terus bagaimana PAUD-PAUD yang ada di perkotaan di pedesaan ini? Apakah kemudian tidak diperhatikan? Ya, tidak ya. Semuanya itu masuk dalam lingkup Indonesia, masuk dalam lingkup wilayah Indonesia yang harus dipedulikan, harus diperhatikan. Dulu pernah ada program wajib belajar kan ya, 9 tahun. Mungkin sekarang ini sudah 12 tahun. Itu juga harus merata. Pendidikan harus merata. Maka dalam hal ini pemerintah melalui gabungan antara Kemendes, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ya, Kemendes PDTT, kolaborasi dengan Kemendikbud, yang mendirikan sebuah program yang namanya Program Generasi Sehat dan Cerdas. Ini ya, ini generasi sehat ya. Generasi sehat yang lebih ditekankan itu adalah generasi yang supaya memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang begitu mantap, yang begitu sempurna. Ini didukung juga oleh Kemendikbud yang tujuan utamanya itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi gabungan antara dua kementerian ini sangat layak ya untuk diapresiasi sehingga benar-benar memedulikan pendidikan di tingkat dasar, di tingkat PAUD. Ini melalui 3 program ya, menyelenggarkan generasi sehat cerdas. Program PAUD jelas ya, program PAUD berarti orang-orang yang memang concern di dalam PAUD ya, seperti guru PAUD, seperti
staf-staf bagian PAUD di tingkat pusat. Program peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan, ini juga program yang dicetuskan oleh Kemendikbud. Mereka semua bergabung ingin mewujudkan sebuah lembaga pendidikan dasar supaya benar-benar maksimal ya, karena ini adalah investasi awal untuk menatap bangsa Indonesia lebih bagus dalam jangka panjang. Dan ternyata ini didukung oleh Bank Dunia ya, dan sama pemerintah Australia juga ikut berperan ya, tepatnya pada Department of Foreign Affairs and Trade ya. Ini sangat didukung oleh Bank Dunia dan Australia. Kepedulian ini berarti memandang bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat bagus, yang sangat kuat ya, dalam menyongsong Indonesia pada tahun 2050 misalkan ya. Dari 2050 Indonesia akan menjadi negara yang maju. Nah, inilah harus disiapkan sejak awal sedini mungkin ya, sehingga orang-orang nantinya ya, yang awalnya mendapatkan pendidikan yang begitu mantap, yang begitu maksimal dan sempurna, itu akan menjadi orang-orang yang cerdas ya, memiliki multiple intelligence, memiliki kekuatan kecerdasan secara akal dan secara akhlak. Apa sih sebenarnya ya sinergitas dari program Gerakan Sehat dan Cerdas ini? Ini harus memadukan antara guru sebagai pengelola pendidikan ya, kepala desa sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pemerintah desa tersebut, juga bidan ya yang menjadi penanggung jawab dalam bidang kesehatan, meskipun bidan ini sebenarnya juga bagian dari apa? Bagian dari kepentingan pemerintah desa ya. Pemerintah desa memiliki tim kesehatan yaitu ada bidannya. Jadi kolaborasi ini ya, sinergitas ini harus selalu dilakukan oleh tiga komponen ini ya, harus dilakukan karena satu saja tidak berperan ini akan menghambat program dari Gerakan Sehat dan Cerdas. Maka hal ini kita perlu yang namanya mengetahui indikator ya. Apa sih indikator dari GSC itu sendiri? Yaitu adanya peningkatan kesehatan ibu dan anak. Sekarang ini kan di desa-desa sudah sangat gencar ya dengan adanya program Posyandu misalkan ya, yang mana mengintai kesehatan anak dan ibu, ya, ibu yang mengandung atau ibu yang menyusui ya, sehingga ada bentuk pelatihan, pemberian pelatihan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Di samping itu juga ada peningkatan derajat pendidikan generasi muda di desa ya. Sehingga di desa tersebut harus minimal ada satu SD, satu SMP ya. Satu SD, satu SMP atau MTS setingkat itu. Sehingga eh, apa ya 12 tahun wajib belajar yang dihitung dari SD misalkan itu pasti harus ada di dalam sebuah desa. Itu kita kan programnya di sini program GSC ya, bukan program wajib belajar 12 tahun. Sehingga GSC itu lebih fokusnya pada tingkat PAUD, ya, tingkat dasar 0 sampai 6 tahun. Ya, yang mana indikatornya bisa dilihat kesehatan anak itu dari indikatornya bisa dilihat dari kesehatan ibu dan kesehatan anak. Sehingga berawal dari sehat inilah mampu membentuk potensi kecerdasan yang ada pada anak itu sendiri. Ini adanya pemberian perhatian pada makanan dan kesehatan balita. Biasanya kan ada kan ya balita yang kurang begitu sehat misalkan. Itu pemerintah memberikan bantuan khusus ya dengan makanan-makanan yang bergizi. Ya, makanan yang bergizi harus diberi misalkan apa itu roti atau apa ya yang saya pernah lihat itu, atau bantuan berbentuk uang ya. Nggak apa-apa ini karena sudah mendapat dukungan dari Bank Dunia ya. Eh, inilah pentingnya pemerintah desa ya, dengan program dengan keuangan desanya juga harus benar-benar memedulikan kesejahteraan kesejahteraan dan kepentingan anak balita itu tadi, kesehatan anak balita ya.
Pemulihan balita gizi buruk itu tadi ya, anak-anak yang memiliki gizi buruk ya atau stunting dan lain sebagainya. Ini dipedulikan oleh pemerintah. Dari sehat tumbuhlah cerdas. Inilah GSC. Maka Anda sebagai pengelola pendidikan di PAUD itu juga di samping Anda bertugas untuk menularkan atau mentransfer kecerdasan pada anak, juga harus mendukung program pemerintah desa atau pemerintah kesehatan, dinas kesehatannya dalam hal kesehatannya ya. Nah, kira-kira kesehatan ini mungkin kurang kurang bisa kurang bisa dipertahankan ya. Anak didik ini kurang kurang begitu sehat sehingga Anda tidak bisa semerta-merta mengajarkan anak didiknya untuk terus belajar. Harus ada sinkron, sinergitas tadi ya antara guru sebagai orang yang bertanggung jawab memberikan kecerdasan kepada anak PAUD juga harus melihat kepentingan dari tim kesehatan atau pemerintah desa. Sehingga inilah sehat cerdas itu harus berjalan secara bersama-sama. Oke, sekian dulu dari saya. Uraian singkat ini semoga bermanfaat untuk saya dan untuk Anda sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.